Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan kopi sachet. Selamat malam semuanya, dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang kita dapatkan. Hingga hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, menatap sinar matahari pagi, menyaksikan hujan yang deras, melihat pertanian kita hijau, peternakan kita maju, perikanan kita juga berkembang, ya, dan banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Ya, saya saat ini sedang merasa bisa dibilang kagum juga bahagia melihat, ya, pertama karena channel ini adalah salah satunya adalah bidang pertanian. Saya sedang kagum dengan seseorang, yaitu Menteri Pertanian kita yang saat ini menjabat dalam era Bapak Prabowo Subianto, yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman. Selamat malam, Bapak. Saya kagum pada Bapak yang dengan sangat tegas memberantas mafia-mafia, koruptor-koruptor, ya, yang dalam beberapa video, kemudian juga dalam beberapa podcast yang saya saksikan, saya sangat salut dan mendukung gerakan Bapak untuk memajukan pertanian Indonesia, untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan beberapa tahun kita mendapatkan predikat yang baik dari FAO, ya, karena 4 tahun swasembada pangan, ya, alhamdulillah. Di tahun berapa saja itu, 2018, 19, 20, 21 enggak salah, ya. 19-nya untuk pilpres, ya, jadi 17 kelihatannya, ya, 17, 18, 20, 21 kalau enggak salah, ya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Amran, ya. Alhamdulillah, semoga Bapak betul-betul menjaga amanah. Saya sangat salut mendengar kisah-kisah Bapak yang menyatakan bahwa Bapak dan keluarga itu 36 tahun mengalami kemiskinan, ya. Hidup di bawah garis kemiskinan, ya. Tapi dengan keuletan, kejujuran, ketaatan yang luar biasa, akhirnya sekarang Bapak menjabat menjadi menteri dan menjadi harapan kami para petani, para peternak, ya, untuk kemajuan Indonesia, untuk ketahanan pangan yang saat ini dicanangkan, dicita-citakan, dimimpikan sangat besar oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan setelah saya mendengar beberapa dari video-video Bapak dalam podcast, kemudian apa yang menjadi cita-cita Bapak Prabowo itu ternyata mungkin terinspirasi dari Bapak. Beberapa di antaranya, ini agak maju mundur, ya, ceritanya enggak apa-apa, ya, kita ngobrol aja. Satu, waktu itu anggaran tidak mendapatkan tambahan. Kemudian Bapak Amran ini melakukan istilahnya apa, ya, penghematan, ya, penghematan dengan cara tidak banyak kunjungan kerja, ya, berarti mengurangi anggaran biaya untuk kunjungan kerja.
Itu yang pertama. Dan itu yang sekarang sedang disampaikan oleh Bapak Prabowo untuk mengurangi anggaran kunjungan kerja 50%, ya. Jadi menghemat berapa triliun itu ya per tahunnya. Kemudian ada yang disampaikan oleh Bapak Amran, janganlah sering melakukan pertemuan-pertemuan semacam seminar-seminar di hotel-hotel, yang itu menambah anggaran, menambah bengkak anggaran belanja, ya. Itu pun disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, ya. Jadi salut buat Bapak. Ternyata Bapak adalah salah satu menteri yang menginspirasi Pak Prabowo, yang menjadikan itu sebuah pidato beliau dan menjadi semangat juang bagaimana melakukan penghematan, efisiensi anggaran, sehingga nanti bisa memajukan perekonomian, ya, khususnya yang disampaikan itu adalah ketahanan pangan. Karena channel ini, Kopi Sachet ini berkaitan dengan tadi ya, pertanian, perikanan, ya, kemudian peternakan, ya. Dan kemudian ada lagi apa yang disampaikan Bapak tentang makan gratis, ya, makan siang gratis, yang ternyata di situ multiplayer effect, ya. Makan siangnya adalah itu produk, ya, produk. Tapi yang dibicarakan oleh Bapak adalah bagaimana semuanya kemudian hidup di pedesaan, kemudian pertanian hidup, peternakan ayam hidup, kambing hidup, ya. Di situ kan juga nanti menunya juga ada susu, berarti peternakan sapi perah atau kambing perah juga hidup, ya. Bayangkan kalau seluruh Indonesia kemudian di semua desa, semua yang saya sebutkan tadi hidup, semua yang Bapak Amran sebutkan tadi hidup atau berjalan, berputar, maka yang terjadi adalah laju perekonomian akan ramai, ya, akan hidup, ya. Itu sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Jadi inspirasi-inspirasi yang disampaikan Bapak ini ternyata banyak mempengaruhi kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Ya, semoga yang saya sampaikan ini benar, ya, karena saya menyaksikan betul apa yang disampaikan oleh Bapak Amran dalam setiap video, setiap podcast, ya. Jadi alhamdulillah NKRI ini mendapatkan Bapak Amran Sulaiman, Bapak Andi Amran Sulaiman, ya. Ya, ini semoga menjadi orang yang besar, kemudian mimpi-mimpinya yang besar untuk ketahanan pangan yang bersinergi, ya, satu sama lain. Tentu saja tidak hanya di bidang pertanian, karena kabinet itu kan satu sistem, ya, satu sistem yang saya kira semuanya akan berimbas kepada kami para peternak, para petani, ya. Bapak juga mengembangkan pertanian untuk generasi milenial. Nah, ini seperti nanti mungkin saya akan bicara juga di channel Sobat BK Milenial, ya, channel saya juga. Di situ generasi muda bagaimana agar terinspirasi, kemudian mau take action. Nah, Bapak selalu mengatakan yang penting itu action, ya, melangkah dulu. Masalah hasil, ya, semoga Allah meridhoi, seperti itu. Tapi prosesnya itu dinikmati, prosesnya itu dijalankan dulu. Bapak mengembangkan pertanian modern, di mana ada cerita menanam bibit dengan drone, ya, itu generasi milenial pasti tertarik, ya. Kemudian bagaimana memanen hasil pertanian dengan alat-alat modern, ya, dikendalikan juga dengan
mungkin robot ya, atau kombinasi antara AI ya dengan mobil untuk panen ya. Nah, kalau di desa-desa itu istilahnya kok gerandong, tapi enggak, ini pasti Bapak akan mengembangkan yang lebih canggih lagi ya. Jadi bagaimana untuk menstimulasi generasi milenial untuk bertani, untuk mau terjun dalam dunia pertanian ya. Ya, semua yang disampaikan Bapak tadi adalah sebetulnya sebuah proses yang panjang ya, mulai dari ada tiran ya. Bapak dulu bagaimana berjuang untuk hak paten ya, sebuah produk pembasmi tikus. Tiran, tikus mati diracun amran, singkatannya itu ya Pak ya. Ini luar biasa, ternyata Bapak juga memulai usaha dalam bidang pembasmian hama ya, membasmi hama tikus. Tikus ini kalau diistilahkan di lagunya Iwan Fals itu kan para koruptor ya. Nah, tikus kantor macam-macam itu. Ya. Semoga Bapak juga bisa membasmi tikus yang dalam tanda kutip adalah koruptor. Karena ternyata Bapak dalam gebrakannya di awal tugas ini, ternyata Bapak juga sudah memberhentikan beberapa dirjen ya, pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3, kemudian mencabut izin para distributor yang nakal ya. Intinya Bapak sangat nyambung, sangat bersinergi dengan semangatnya Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita untuk membasmi koruptor ya. Nah, ini luar biasa ini ya. Produk tiran ini ternyata berkepanjangan sampai perusahaannya sudah tutup ya, sudah ditutup oleh Bapak karena mengurangi celah ya untuk terjadinya korupsi. Ternyata masih nyambung sampai sekarang tiran ya, tikus mati diracun amran. Nah, ini mudah-mudahan nanti dalam Kementerian Pertanian juga bersih dari hama tikus, yaitu para koruptor. Dan ternyata kisah yang sangat saya salut ya, dalam hati saya itu saya merasakan ada getaran. Itu adalah ketika Bapak masih kecil, berapa Pak? 12 bersaudara ya kalau tidak salah. Kemudian ada Bapak dengan beberapa kakak dan adik yang disuruh oleh orang tua untuk membersihkan pasar. Ini katanya juga yang paling membekas di hati Bapak ya. Kenapa Bapak kok bisa berbuat bersih-bersih dengan sangat berani? Ini ternyata ketika membersihkan pasar, setelah bersih menemukan beberapa uang recehan ya, beberapa uang receh itu kemudian dikumpulkan, dilaporkan ke Bapak, ke bapaknya Pak Amran. Ditanya sama Bapak, ini uang dapat dari mana? Nemu ya, uangnya itu nemu, padahal di pasar itu nemu, nggak nyuri, nggak nyolong, nemu. Dan uang-uang receh itu tidak bertuan ya, karena tergeletak di lantai pasar. Ketika membersihkan, dikumpulkan, dilaporkan, ini Pak saya dapat uang sekian. Ditanya, ini uang ambil dari tanganmu yang kanan atau yang kiri? Ketika misalkan Pak Amran bilang dari tangan saya yang kanan Pak, bapaknya Pak Amran langsung ambil apa itu, kayu ya, tongkat, tangan kanannya dipukul. Yang bukan hakmu tidak boleh kamu ambil, kembalikan. Akhirnya digiringlah anak-anak ke pasar lagi, silakan uangnya diletakkan di mana tadi kamu menemukan. Dan itu menjadi pendidikan karakter yang sangat kuat untuk Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, itu tentang apa yang saya tangkap. Ini
ceritanya sebetulnya sangat panjang ya Pak ya, sangat tertarik saya dengan cerita Bapak ya. Ya hanya satu, saya mendoakan semoga Bapak selalu diberi keselamatan oleh Allah, selalu bisa mengemban amanah sebagai Menteri Pertanian, bisa mewujudkan ketahanan pangan yang dicita-citakan oleh negara ini, oleh Bapak Presiden ya, dan senantiasa berpihak pada rakyat kecil, karena Bapak juga mempermudah bagaimana pupuk ya, bagaimana bibit unggul ya. Kemudian tadi penghematan atau efisiensi anggaran yang Bapak lakukan ternyata malah bisa mendongkrak ya, bisa mendongkrak. Ini saya belum bicara tentang inovasi-inovasi Bapak, bagaimana memompa air dari Sungai Branta, Sungai Bengawan Solo dan lain sebagainya ya, yang sungguh ya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ya itu sedikit yang bisa saya bagikan untuk kawan-kawan Kopi Sachet Channel. Ini kali ini saya berbicara sendiri, sharing dari seharian tadi saya mengikuti apa yang dilakukan ya, sebetulnya dari beberapa hari yang lalu juga ya sudah saya ikuti cerita tentang Menteri Pertanian kita. Jadi doa saya itu kemudian semoga Bapak selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya, karena orang seperti Bapak juga pasti ada yang mengincar, ada yang mungkin tidak senang ya, apalagi yang Bapak pecat, Bapak coret, Bapak mutasi dari timur ke barat, dari barat ke timur ya, kayak lagunya Wali. Itu juga mungkin tidak suka, tidak senang dengan apa yang Bapak lakukan. Ya doa kami semoga Bapak selalu diberi keselamatan, dijauhkan dari bala bencana ya, dan bisa tadi mengemban amanah dengan baik, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu doa dari kami masyarakat kecil untuk Bapak, semoga diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dari kami petani dan peternak Indonesia, Bapak Amran Sulaiman, Andi Amran Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Sachet, salam sukses untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.